Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Prasetya dan teman saya bernama Muhammad Dian. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang guided media. Nah, guided media ini adalah salah satu pilihan dalam media transmisi. Nah, sebelum kita perlu menjelaskan tentang guided media, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari media transmisi itu sendiri. Nah, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Informasi yang disebut adalah data. Nah, karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Di media transmisi ini terdiri dari guided media dan unguided media. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, di sini kita berdua akan menjelaskan tentang media transmisi guided. Dan untuk penjelasannya ada di video berikut ini. Simak terus ya guys. Saya Muhammad Dean dari R39 dengan NPM 202143502582. Saya dan teman saya kali ini akan menjelaskan tentang media transmisi guide. Media transmisi guide merupakan media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik atau data dengan menggunakan konduktor fisik seperti kabel. Nah, ada beberapa macam kabel yang bisa kita gunakan seperti twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic. Yang pertama adalah yang saya akan jelaskan adalah twisted pair cable atau kabel pasangan berkulit. Terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel Wunschel, twisted pair atau TP, dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Nah, yang kedua adalah coaxial cable. Kabel koaksial ini adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai 300 kHz ke atas. Nah, yang ketiga itu adalah fiber optic. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri atas multimode step index, multimode grade index, dan single mode step index. Itu adalah beberapa kabel yang bisa digunakan, yang bisa kalian pakai dalam media transmisi guide ini. Namun ada banyak lagi kabel yang tentunya bisa kalian gunakan. Nah, seperti yang kita dengar sebelumnya melalui penjelasan teman saya mengenai guided, tentunya kita ingin tahu dong apa sih perbedaannya media transmisi guided dengan media transmisi unguided. Nah, jadi perbedaan antara media transmisi guided dengan media transmisi unguided terlihat pada cara melakukan proses transmisi datanya. Sebagaimana media transmisi guided adalah transmisi data yang menggunakan konduktor fisik, seperti contohnya hub, bridge, dan switch. Sedangkan media transmisi unguided adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik atau data tanpa penggunaan konduktor fisik, misalnya gelombang radio dan lain-lain. Nah, jika dilihat dari media transmisi gelombang elektromagnetiknya, guided dapat dipandu melalui fisik dengan menggunakan jenis kabel. Nah, sedangkan unguided mentransmisikan dengan melalui media atmosfer atau radio atau dengan gelombang-gelombang yang lainnya. Nah, jika dilihat dari karakteristik mutu transmisi yang ditentukan oleh media dan karakteristik sinyalnya, guided akan menentukan batasan dari transmisi melalui media itu sendiri. Sedangkan unguided ditentukan oleh kualitas sinyal atau antena transmisinya. Nah, itu saja beberapa perbedaan yang bisa saya sampaikan mengenai
media transmisi guided dengan media transmisi unguided. Tentunya masing-masing dari media transmisi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun tetap saja fungsinya tetap sama ya, untuk mentransfer data dari pengirim dan penerima informasi lah, pokoknya kayak gitu guys. Nah, setelah ini kita akan mendengar tentang penjelasan kelebihan dan kekurangannya dari media transmisi guided yang akan dijelaskan oleh saya sendiri di video berikut ini. Disimak terus ya guys. Penggunaan guided media ini ada kelebihan dan kekurangannya, dan itu pun tergantung dari kabel yang kalian pilih. Nah, contohnya pada kabel fiber optik. Nah, di kabel fiber optik ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya, yaitu untuk kelebihan yang pertama adalah dapat menjangkau puluhan bahkan sampai ratusan kilometer. Dan yang kedua, informasi yang ditransmisikan berkapasitas besar. Yang ketiga, sinyal tidak terpengaruh gelombang elektromagnetik ataupun frekuensi radio, dikarenakan fiber optik ini nih terbuat dari plastik dan kaca. Untuk kekurangan dari kabel fiber optik ini adalah yang pertama, biayanya yang mahal. Karena kabel fiber optik ini memerlukan peralatan-peralatan yang harganya tuh lebih mahal dari kabel-kabel yang lain. Nah, yang kedua, kabel fiber optik memerlukan konversi data dari listrik ke cahaya, begitupun sebaliknya dari cahaya ke listrik. Dan hal ini tentunya sangat rumit untuk digunakan dan sangat rumit untuk dijalankan. Nah, yang ketiga adalah penyambungan serat kabel fiber optik ini memerlukan ketelitian dan teknik yang tinggi ya, karena serat-serat yang dimiliki oleh kabel fiber optik ini tidak sama dengan serat-serat kabel yang lain. Nah, untuk yang keempat, kabel fiber optik ini sulit untuk diadakan terminal pada seratnya, karena yang tadi sudah saya bilang serat-seratnya itu tidak sama dengan serat-serat kabel yang lain, jadi tidak mudah ya untuk dibuatkan terminal pada seratnya. Nah, udah, jadi begitu aja ya guys untuk Nah, cukup sekian penjelasan dari kita berdua mengenai guided media ya. Semoga penjelasan yang kita berdua telah sampaikan bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.